Pada tahun 1990, di sebuah desa yang bernama Bikiwin yang berada di antara perbatasan India dan Pakistan, ada seorang perempuan yang bernama Dalbir Kaur yang sedang kebingungan mencari keberadaan adiknya yang hilang tanpa jejak. Waktu itu Dalbir menjelajahi seluruh penjuru desa untuk mencari keberadaan Sarabjit Singh, namun tidak juga ditemukan. Banyak warga desa yang berasumsi bahwa Sarabjit kabur dengan menikahi wanita di desa lain. Namun Dalbir percaya bahwa adiknya tidak mungkin melakukan hal setega itu. Yap, Sarabjit sendiri entah kemana menghilang meninggalkan seorang istri dan juga 2 orang anak perempuannya yang masih kecil. Setelah 9 bulan menghilang, Dalbir masih tidak berhenti mencari keberadaan adiknya. Bahkan ia rela meninggalkan suaminya sendirian. Selain bekerja, Dalbir setiap harinya tidak pernah absen berdoa sambil menyebarkan poster agar orang-orang bisa membantunya untuk menemukan adiknya. Dalbir juga mendatangi seorang dukun yang mana dukun itu meramalkan bahwa Sarabjit sedang berada di Pakistan. Kira-kira ramalannya benar nggak ya? Dalbir kemudian pun pulang. Di sana ia tinggal dengan adik iparnya yang bernama Sukprit dan juga ayah kandungnya. Baru saja sampai, Suk tiba-tiba mengatakan di hari itu ada Pak Pos yang datang membawa surat dari Pakistan. Tetapi Suk tidak mengambilnya karena tidak ada nama yang dituju. Mendengar kata Pakistan, Dalbir langsung berlari menuju kantor pos demi mengambil surat itu dan langsung membacanya seketika. Yap, benar bahwa surat itu memang berasal dari Sarabjit. Dalam surat itu, Sarabjit pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Diceritakan pada tanggal 28 Agustus tahun 1990, di mana hari itu adalah hari yang cukup membahagiakan bagi dirinya karena dia bisa berkumpul dengan keluarganya sambil mengabadikannya dalam kamera. Namun tidak lama kemudian, Sarabjit yang merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai seorang petani desa, Dalbir pun menyuruhnya untuk kembali bekerja di ladang. Namun bukannya pergi ke ladang, yang ada Sarabjit malah bermain dengan teman-temannya. Dalbir yang melihatnya pun tentu memarahinya dan langsung menyuruhnya pulang. Dan sesampainya di rumah, Dalbir pun memberikan hukuman kepada adiknya dengan tidak mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Sarabjit yang hanya menunggu di luar dengan ditemani skuternya kemudian didatangi oleh seorang temannya dan mengajaknya pergi. Dari jauh pun Sarabjit berteriak kepada Dalbir agar menyisakan masakan labu pahit yang menjadi makanan kesukaannya saat ia kembali. Di tengah malam, Sarabjit terbangun dengan kondisi yang sangat mabuk. Ia kemudian memutuskan untuk pulang, namun kondisinya yang setengah sadar tidak memungkinkan dirinya untuk mengendarai skuternya. Sehingga ia pun memutuskan untuk jalan kaki. Entah kemana arah tujuannya, yang ada Sarabjit malah memasuki kawasan perbatasan antara India dan Pakistan. Dan apesnya lagi, Sarabjit malah memasuki wilayah yang menjadi bagian Pakistan. Seperti yang sudah menjadi berita publik, kedua negara yang memang sudah bersengketa dan bermusuhan tentu akan selalu mengerahkan penjagaan yang ketat. Sehingga polisi yang berpatroli saat itu juga langsung membawa Sarabjit karena sudah memasuki kawasan Pakistan secara ilegal. Apalagi dengan kondisi mabuk yang membuatnya dikira sebagai mata-mata. Sarabjit kemudian dibawa ke penjara kumuh di Lahore, Pakistan. Di sana Sarabjit diperlakukan sangat tidak manusiawi. Ia dimasukkan ke dalam buih, yaitu sebuah ruangan yang sangat sempit seperti kandang hewan. Bahkan ini lebih keji. Di sana ia terus berteriak bahwa namanya adalah Sarabjit Singh. Hal itu dikarenakan polisi-polisi di sana mengira dan menuduhnya bahwa namanya adalah Ranjit Singh, yaitu seorang teroris yang melakukan pemboman di Lahore, Pakistan. Setiap harinya Sarabjit menangis dan terus-menerus berteriak menyebut namanya yaitu Sarabjit bukannya Ranjit, yang membuat polisi-polisi di sana terus menghukumnya tanpa belas kasihan sedikit pun, karena Sarabjit tidak kunjung mengaku sebagai Ranjit. Mulai dari menaburinya dengan tikus yang membuat penyakit kulit yang tidak karuan, menganiayanya hingga berdarah-darah dan memasukkannya lagi ke tempat seperti kandang itu, bahkan merendam dirinya dengan air hingga berminggu-minggu. Merasa tidak sanggup lagi, Sarabjit pun akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah Ranjit. Yap, Sarabjit akhirnya menyerah. Dengan wajah terpaksa, ia pun mengakui dirinya sebagai Ranjit, yaitu seorang teroris. Ia dan sekumpulan napi lainnya kemudian dibawa untuk dipindahkan.
Satu napi di sebelah Sarabjit pun bertanya, "Kasus apa yang menimpa dirimu?" Dan Sarabjit pun mengatakan tidak tahu. Dan napi itu pun bertanya lagi mengenai kabar keluarga Sarabjit. Dan Sarabjit pun mengatakan juga tidak tahu. Napi itu sepertinya paham bahwa Sarabjit adalah korban salah tangkap. Napi itu kemudian segera menyeretnya menuju pengacara dan keluarganya yang menjenguk waktu itu. Karena tangan mereka memang terikat dengan satu tali yang sama, napi itu segera mengambil sebuah pulpen dan beberapa kertas dari pengacaranya dan langsung memberikannya secara diam-diam kepada Sarabjit. Itulah sebabnya mengapa Sarabjit bisa menulis surat dan memberikan kabar kepada keluarganya. Karena meskipun berada di penjara, ternyata masih ada orang baik di sana. Napi yang memberikan pulpen dan kertas tadi dan seorang tukang pembagi makanan yang membantunya untuk mengirimkan surat ke kantor pos secara diam-diam. Dan semenjak itulah Sarabjit dan Dalbir saling mengirim kabar melalui surat. Saat mengetahui adiknya masih hidup, Dalbir pun mulai melepaskan poster-poster Sarabjit yang ada di dinding-dinding. Lalu ada seorang anak kecil yang menghampirinya dan mengatakan bahwa Sarabjit ada di TV. Anak itu segera membawa Dalbir menuju sebuah toko yang baru saja menampilkan siaran berita tentang Sarabjit. Ya, karena dulu memang tidak semua orang punya TV. Sayangnya ketika Dalbir datang, siaran berita itu malah selesai. Belum lagi siaran yang ditampilkan menggunakan bahasa Urdu membuat orang-orang di sana tidak paham. Namun Dalbir tidak langsung pulang. Ia tetap menunggu hingga larut malam karena siapa tahu siaran itu ditampilkan lagi. Hingga kemudian anak kecil itu datang lagi dan menunjukkan sebuah koran berbahasa Urdu yang memuat berita tentang Sarabjit. Di sana dituliskan bahwa Sarabjit yang dituduh sebagai Ranjit Singh akan dijatuhi hukuman mati. Dalbir yang kaget mendengar berita itu pun langsung pulang dan membawa koran itu sambil menunjukkannya ke ayah dan adik iparnya yang sontak langsung merasa tidak berdaya setelah mendengar berita paling menyakitkan. Dengan perlahan-lahan, ayah Dalbir pun membaca bahwa di dalam koran itu hanya dituliskan hukumannya saja, tidak dengan tanggalnya. Itu berarti Dalbir masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Sarabjit. Awalnya Dalbir ragu. Karena sudah tidak mempunyai biaya, terlepas Sarabjit sebagai tulang punggung keluarga sudah lama tidak bekerja. Namun melihat ayahnya yang memohon-mohon, Dalbir pun sebagai seorang anak tentu tidak tega. Apalagi setelah melihat anak-anak Sarabjit yang masih kecil yang tentu membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Dan dari situlah tekad Dalbir semakin kuat dan akan melakukan apa saja demi menyelamatkan adiknya. Dalbir lalu memanfaatkan kunjungan Perdana Menteri India di kotanya untuk mengadukan kasus adiknya yang dituduh sebagai seorang teroris. Namun pastinya tidak semudah itu. Petugas di sana pun mengatakan bahwa Perdana Menteri yang datang adalah Perdana Menteri tingkat rendah yang tidak mungkin bisa membebaskan Sarabjit yang terjerat kasus teroris palsu yang merupakan masalah besar. Mendengar hal itu, lantas Dalbir segera pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Oke, sekarang kita lihat kondisi Sarabjit di Pakistan. Di dalam penjara kumuh itu, setiap paginya akan ada seorang yang bertugas memberikan makanan yang suka menolong Sarabjit diam-diam dengan memberikan kabar berupa surat dari India. Siapa lagi kalau bukan dari Dalbir dan keluarganya. Di balik jeruji besi, Sarabjit diam-diam membaca surat itu agar tidak ketahuan. Namun sayang, ia tidak bisa membaca surat itu karena lampu hanya hidup jika ada petugas saja. Untungnya tepat di depan sel Sarabjit ada sebongkah cahaya yang masuk. Ia pun langsung menjulurkan tangannya untuk membaca surat itu sambil meneteskan air mata. Bagaimana tidak, surat itu berisi pesan kerinduannya dan kesetiaan dari istrinya yang selalu menunggunya pulang. Di India, Dalbir masih tetap berjuang untuk menemui Perdana Menteri. Ia kemudian nekat untuk menuju ibu kota, yaitu New Delhi. Sudah pasti menemui Perdana Menteri tidak semudah yang dibayangkan, apalagi cuma rakyat biasa. Perlu diadakan perjanjian terlebih dahulu jauh-jauh hari. Petugas di sana lalu menyuruh Dalbir untuk pulang saja, atau pergi ke sebuah toko telepon untuk menghubungi sekretaris Perdana Menteri demi membuat janji. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Dalbir langsung mencari telepon umum. Namun sepertinya ia tidak mendapatkan jawaban. Saking hematnya, Dalbir di sana sampai membawa bekal. Beristirahat di pinggir jalan dan malam harinya ia tidur di luar kuil. Kini sudah 1 tahun berlalu.
Namun Dalbir masih berusaha dengan menelepon sana-sini untuk menghubungi sekretaris Perdana Menteri. Namun sepertinya rakyat kecil seperti dirinya tidak pernah mendapatkan prioritas. Terlalu banyak alasan, mulai dari menterinya yang sedang melakukan sidang parlemen, tur asing, dan masih banyak lagi. Hingga akhirnya usaha dan jerih payah Dalbir pun dikabulkan. Ia kemudian dijanjikan untuk menemui Perdana Menteri beberapa bulan lagi. Dan setelah 8 bulan menunggu, Dalbir akhirnya mendatangi kantor Perdana Menteri di Delhi. Bahkan matanya sampai berkaca-kaca saat dipersilahkan masuk duduk berhadapan dengan sang menteri. Namun ternyata pertemuan itu hanya berlangsung 3 menit saja, yang mana sangat tidak sepadan dengan kesabarannya yang menunggu sampai 8 bulan lamanya. Para Perdana Menteri itu juga tidak memberikan jawaban mengenai tindak lanjut untuk kasus salah tangkap Sarabjit yang membuat Dalbir dan keluarganya sangat sakit hati. Namun lagi dan lagi rakyat kecil seperti mereka hanya bisa sabar dan menunggu. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Dalbir kini menjadi seorang mualaf. Di sana ia mulai mempercayakan kepada Islam atas semua cobaannya. Dalbir juga mengunjungi perbatasan India-Pakistan di mana dulu Sarabjit ditangkap, yang mana kini sudah dibatasi dengan pagar kawat berduri. Dalam hati Dalbir pun mengharapkan andai saja pagar kawat itu dipasang 3 tahun yang lalu, pasti semua ini tidak mungkin menimpa keluarganya. Bertahun-tahun sudah, kini kedua anak Sarabjit sudah memasuki sekolah. Bertahun-tahun juga Sarabjit selalu dihantui oleh rasa rindu dan bayang-bayang wajah anaknya yang sudah besar. Hingga di hari Diwali saat Dalbir, Suk dan kedua anaknya sedang bersiap-siap, terdengar seperti ada suara jatuh dari luar. Dan setelah dilihat ternyata ayah mereka lah yang jatuh dan meninggal dunia. Hingga di tahun 1998, tepat 8 tahun Sarabjit di penjara, berita di televisi dihebohkan dengan hubungan India-Pakistan yang semakin tidak baik, di mana kedua negara saling bersitegang dan saling menguji bom nuklir. Bahkan mereka juga saling melakukan bom satu sama lain akibat memperebutkan suatu wilayah yang bernama Jammu dan Kashmir. Setelah melihat berita itu yang berujung pada penembakan dan penyerangan kantor parlemen, Dalbir kemudian nekat pergi ke sana dengan maksud menemui Perdana Menteri yang akan melakukan rapat sidang parlemen. Bahkan ia rela menerobos dan mengejar segerombolan pejabat itu dari belakang. Namun yang ada Dalbir malah diusir dan dibawa keluar. Bahkan salah satu asisten di parlemen tersebut mengatakan bahwa kasus yang diajukan Dalbir tidaklah penting, karena masih banyak kasus-kasus negara lain yang lebih besar untuk ditangani. Bahkan parahnya lagi, dari atas Perdana Menteri justru berteriak kepada Dalbir dengan mengatakan bahwa adiknya itu memanglah teroris yang sudah mempermalukan India di mata Pakistan. Perdana Menteri itu kemudian melemparkan sebuah koran dengan foto Sarabjit di dalamnya, di mana tertuliskan di samping foto itu bahwa Sarabjit memanglah teroris yang sebentar lagi akan dijatuhi hukuman mati. Dalbir pun pulang dengan perasaan hampa. Entah apa yang dilakukannya, ia malah duduk di tengah jalan sambil memegang koran yang berisi berita hukuman mati adiknya. Hari kedua, Dalbir masih berada di situ, bahkan juga diikuti Suk dan juga 2 keponakannya. Tujuannya adalah menuntut keadilan bagi adiknya. Hari ketiga masih dengan kondisi yang sama, namun massa mulai banyak yang berpihak kepada Dalbir dengan ikut melakukan demo di tengah jalan. Aksi itu bahkan berlangsung sampai hari ke-20 yang membuat para media datang ke sana untuk meliput dan mewawancarai Dalbir. Tidak tanggung-tanggung mereka melakukan aksi itu sambil berpuasa yang membuat salah satu anak Sarabjit tumbang karena terlalu menahan lapar. Setelah aksi demo itu diterbitkan media di koran dan televisi, kini nama Dalbir mulai banyak dikenal oleh seluruh masyarakat India. Semua masyarakat akhirnya tahu bahwa Sarabjit bukanlah teroris. Bahkan berita itu sampai di telinga pemerintah, namun tetap diabaikan dan hanya dianggap sebagai berita kecil. Tidak lama kemudian, ada seorang wartawan yang memberikan sebuah panggilan kepada Dalbir. Mereka pun mencoba membantu dengan mengatakan akan melakukan sesuatu untuk meringankan beban Sarabjit di Pakistan. Dan kemudian salah satu petinggi penjara masuk ke dalam sel Sarabjit dan melakukan tindakan. Pertama, ia menyuruh anak buahnya untuk membuka ventilasi yang membuat Sarabjit merasa kaget dan langsung membalikkan badannya. Karena selama ini sudah terlalu lama ia tidak terkena sinar matahari.
kulit dan kukunya bahkan menghitam tidak karuan. Tidak hanya itu, saat itu juga rantai Sarabjit pun mulai dilepaskan. Tidak tanggung-tanggung, kini sudah 18 tahun berlalu. Bahkan tahun sudah memasuki tahun 2008. Tepat di hari Diwali, Dalbir tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari temannya. Temannya itu memberikan berita dari media bahwa Sarabjit akan dijatuhi hukuman mati tepat pada tanggal 1 Mei dan terhitung 30 hari sejak hari itu. Di saat-saat seperti itu, Dalbir semakin berusaha keras. Ia mencari pengacara dengan menelepon sana-sini, namun entah kenapa tidak ada yang mau menangani kasus tersebut. Ya, seperti manusia pada umumnya, Dalbir tentu merasa lelah dan ingin menyerah saja. Namun ia rupanya tidak ingin menyia-nyiakan beberapa hari yang tersisa. Ia kemudian mencari perhatian para pemerintah lagi dengan membuat demo yang diikuti semua warga. Dan dari situlah rupanya upaya Dalbir membuahkan hasil dan mendapatkan perhatian. Ia dan keluarganya kemudian diizinkan untuk pergi ke Pakistan demi mengajukan permohonan dan menemui Sarabjit di sana. Sesampainya di ibu kota Pakistan, yaitu di Lahore, Dalbir dan keluarganya ternyata tidak bisa menemui Sarabjit sebelum waktu yang ditentukan, padahal visanya hanya bertahan 6 hari saja. Namun untungnya salah satu inspektur di sana memberikan keringanan dengan mengatakan bahwa mereka bisa bertemu dengan Sarabjit besoknya. Mereka pun langsung menyiapkan makanan kesukaan Sarabjit, yaitu labu pahit sesuai requestnya tepat saat hari pertama kalinya dia menghilang tanpa jejak. Di balik jeruji besi, Sarabjit juga sudah diberikan kabar bahwa besok keluarganya akan datang. Ia kemudian request kepada para penjaga untuk diberikan sebuah kompor dan teh demi menyambut keluarganya. Dengan satu ember air, Sarabjit yang tidak sabar bertemu pun mulai bersih-bersih. Mulai dari mencuci pakaiannya, membersihkan tubuhnya, bahkan mengepel lantai di penjara itu. Hingga hari yang dinanti-nanti. Dalbir, Suk, dan kedua anaknya pun melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Dan ketika pintu sel itu dibuka, tidak ada satupun yang tidak menangis. Sarabjit tidak henti-hentinya mencium dan memeluk Dalbir dan istrinya, melepaskan seluruh kerinduannya setelah belasan tahun tidak bertemu. Bahkan saat itu adalah hari pertama kalinya Sarabjit melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa setelah terakhir kalinya melihatnya saat masih kecil dan belum bisa berbicara. Dengan air mata yang berlinang, Sarabjit mengucapkan terima kasih banyak kepada Dalbir karena sudah merawat dan menjaga keluarganya, bahkan hingga anaknya sebesar itu. Ia kemudian menyuguhkan secangkir teh dan Suk pun memberikan makanan kesukaan Sarabjit yaitu labu pahit yang ia bawa dari India. Meskipun agak basi, itu adalah makanan terlezat yang pernah Sarabjit makan selama belasan tahun berada di dalam penjara. Sebelum waktunya habis, Dalbir memberikan sebuah baju wol hangat untuk menemani Sarabjit agar tidak kedinginan. Mereka juga berjanji akan membawa Sarabjit pulang sebelum musim dingin tiba. Hingga waktu pun habis, mereka akhirnya ditarik keluar setelah melalui 47 menit pertemuan yang sangat singkat itu. Ya, hanya 47 menit saja setelah menunggu selama 18 tahun. Di luar penjara, terjadi demo besar-besaran yang menuntut Sarabjit agar tetap dihukum mati. Itu karena mereka semua tidak paham dan masih mengira bahwa Sarabjit adalah Ranjit, yaitu seorang teroris yang sudah menewaskan 50-an orang Pakistan. Karena masih ada hari yang tersisa di visanya, saat itu Dalbir segera menemui petinggi di Pakistan. Dalbir kemudian diberikan satu kesempatan bahwa Sarabjit akan dibebaskan apabila setidaknya ada 27 keluarga dari korban ledakan yang mau menyetujui dan menandatangani surat pelepasan tidak bersalah Sarabjit. Dalbir kemudian memanfaatkan 2 hari yang tersisa di Pakistan untuk mencobanya. Meskipun terdengar tidak mungkin, mukjizat Tuhan memang tidak perlu diragukan lagi. Tiba-tiba ada satu dari keluarga korban yang mau memberikan tanda tangannya. Lebih-lebih lagi saat itu ternyata reporter mengatakan jika hukuman mati Sarabjit ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Berita tersebut tentu membuat keluarga Sarabjit merasa senang bukan main dan mereka pun berspekulasi bahwa Sarabjit akan segera bebas. Kini Dalbir menemukan pengacara yang bernama Mr. Khan untuk mengajukan banding. Meskipun hanya pengacara kecil, Dalbir dan beberapa warga pun dengan antusias menunggunya di pinggir jalan.
Namun Mr. Khan yang hanya berprofesi sebagai pengacara kecil itu pun kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak mampu dan tidak sanggup menangani kasus tersebut. Namun ia tetap tidak diam. Ia pun berjanji akan membantu Dalbir dengan mencari pengacara kondang yang ada di Pakistan. Setelah berhasil menemukan pengacara yang dimaksud, apa daya ternyata pengacara itu tidak mau berada di pihak Sarabjit karena ia bukanlah orang Pakistan. Hingga akhirnya karena tidak ada lagi dan tidak mau membuang-buang waktu lagi, akhirnya Mr. Khan rela dan memberanikan diri menjadi pengacara untuk Sarabjit di Pakistan. Mr. Khan kemudian menemui Sarabjit di dalam sel. Di sana ia berjanji akan memberikan yang terbaik dan segera membawa Sarabjit ke keluarganya. Setelah itu, di berita tiba-tiba disiarkan bahwa keberadaan Ranjit Singh yang selama ini menjadi buronan ternyata sudah ditemukan. Tidak terasa pula saat itu anak Sarabjit yang pertama yang bernama Talu kini akan menikah. Di dalam penjara, Sarabjit yang sebelumnya mendapatkan kabar mengenai pernikahan anaknya itu pun menyibukkan diri dengan membuat aksesoris yang akan dihadiahkan kepada Talu. Hingga di hari bahagia itu, Talu pun terpaksa melangsungkan pernikahannya tanpa didampingi seorang ayah. Di sela-sela pesta pernikahan itu, tiba-tiba datanglah polisi yang mencari Dalbir untuk memberitahu bahwa Ranjit Singh sudah ditangkap dan akan diadili besok. Tapi bukanlah sebagai teroris, melainkan atas tuduhan penipuan. Keesokan harinya, Dalbir pun langsung pergi ke pengadilan dan meluapkan semua kemarahannya kepada Ranjit dengan memukulnya dari belakang. Dalbir juga mengutuk perbuatan Ranjit dan mengatakan bahwa sebentar lagi hidupnya akan selesai. Namun yang ada Ranjit malah menganggap omongan Dalbir itu seperti lelucon. Ranjit malah mengatakan bahwa dirinya sudah kebal hukum karena buktinya selama 20 tahun ini berita dan bukti-bukti yang beredar tidak pernah ada yang bisa membawa dirinya masuk ke dalam penjara. Bahkan keberadaannya di pengadilan saat itu Ranjit mengatakan bahwa ialah yang menyerahkan diri. Sekalipun Ranjit sudah diadili dan diberikan hukuman, tetap tidak ada yang berubah pada diri Sarabjit. Entah di manakah letak keadilan itu. Sarabjit yang sudah kebal dari segala cobaan dan siksaan kemudian mengatakan kepada Mr. Khan bahwa dirinya sudah pasrah dan menyerahkan apapun yang akan terjadi pada Tuhan. Selama 6 bulan, Mr. Khan tidak pernah diam mengurus pengadilan Sarabjit yang tidak kunjung dikabulkan. Padahal saat itu keluarganya sudah sangat excited sekali menuju ke Pakistan untuk melihat kelanjutan pengadilan Sarabjit. Namun yang ada Mr. Khan datang ke India terlebih dahulu dengan memberikan berita yang sedikit menyakitkan, di mana hanya diperbolehkan 1 orang saja yang datang ke sana. Padahal saat itu Talu sudah tidak sabar menunggu demi bisa menceritakan hari pernikahannya kepada ayahnya. Saat Dalbir sudah sampai di sana, Sarabjit rupanya tampak kecewa. Dari sekian lama menunggu yang katanya akan dilakukan pengadilan, namun hingga detik itu tidak kunjung terjadi apa-apa. Sarabjit pun marah. Ia pun mengatakan bagaimana bisa hidupnya harus terus-menerus seperti itu, diperlakukan dan dikurung seperti binatang. Bahkan selama 21 tahun hanya dipersilakan mandi 11 kali saja. Ia pun mengadukan betapa berat hidupnya itu kepada Dalbir, sambil mengatakan mungkin sebentar lagi ia akan menjadi gila. Sarabjit kemudian meminta sambil memohon-mohon hingga menangis kepada Dalbir, agar segera membantunya keluar dari tempat itu karena sudah tidak sanggup lagi. Setelah keluar dari penjara, Dalbir yang sebelumnya sudah terkenal di mata media India kini juga merambah di media Pakistan. Dan orang-orang di sana juga mulai banyak yang membaca perjuangannya membebaskan adiknya yang tidak bersalah. Hal itu tentu membuat Sarabjit bangga dan mulai menaruh harapan bahwa perjuangan yang dilakukan Dalbir selama ini tidak akan sia-sia. Dan benar saja, saat Dalbir dan Mr. Khan mengunjungi salah satu masjid yang ada di Pakistan, ada mukjizat yang datang. Saat keluar, Dalbir kemudian didatangi dan diserbu puluhan orang yang memberikan surat petisi sebagai syarat dibebaskannya Sarabjit, seperti apa yang diminta salah satu petinggi Pakistan saat itu. Dalbir dan keluarganya yang mendengar berita akan dibebaskannya Sarabjit pun tentu merasa bahagia. Bahkan Poonam sampai memberikan info tersebut satu persatu ke rumah tetangganya bahwa besok ayahnya akan dibebaskan. Bahkan saking senangnya mereka sampai membuat pesta atau acara penyambutan lengkap dengan sajian dan tarian khas India, bahkan juga di depan gerbang penjara. Dan setelah gerbang itu dibuka dengan hati dan tangis bahagia, seketika suasana menjadi begitu panas dan menyakitkan. Saat tiba-tiba tersebar berita napi yang akan dibebaskan ternyata salah orang.
Bukannya Sarabjit, melainkan ada Surjit yang dibebaskan, yang sama-sama orang India. Mendengar hal itu, Suk pun langsung pingsan di tempat. Dalbir pun kemudian pulang dengan harapan kosong. Parahnya lagi, karena merasa usahanya selama ini sia-sia, ia bahkan mencoba untuk bunuh diri, namun untungnya keponakannya berhasil menggagalkannya, dan Dalbir pun masih selamat. Suk pun kemudian mencoba menguatkan dan sangat memohon kepada Dalbir untuk tidak menyerah. Namun lagi dan lagi, sengketa dan perang dua negara yang tidak kunjung selesai serta media yang tidak pernah berhenti memberitakannya, membuat sebagian orang di Pakistan masih tidak setuju apabila Sarabjit dibebaskan. Mereka masih menganggap bahwa Sarabjit adalah dalang dari kejadian terorisme saat itu, dengan mengatakan bahwa darah tetaplah harus dibayar dengan darah. Tidak mau menyerah dan tidak mau kalah, Dalbir pun semakin berusaha keras dengan tidak berhenti pidato dan berdemo sana-sini, yang membuat petinggi India saat itu langsung turun tangan dan mengatakan akan segera membantunya. Entah kemana mereka selama ini dan baru muncul setelah belasan tahun. Sarabjit tentu merasa sangat senang. Di penjara, ia juga sudah mulai diperlakukan dengan baik. Bisa keluar dari sel meskipun hanya untuk memasak dan senyum-senyum sambil membayangkan bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan keluarganya. Namun rupanya ada satu oknum yang tidak senang akan berita itu. Entah siapa oknum tersebut kemudian menjatuhkan sebuah kunci yang membuat tahanan lain bisa keluar dari sel mereka. Para tahanan itu kemudian didoktrin dan menuju sel di mana Sarabjit berada, sambil membawa benda keras dan senjata tajam. Seperti orang-orang yang kerasukan, Sarabjit kemudian langsung dianiaya tanpa manusiawi hingga berdarah-darah, yang membuatnya tak berdaya dan langsung diamankan ke rumah sakit. Dalbir dan keluarganya kemudian langsung datang dengan keadaan Sarabjit yang sudah sangat kritis. Namun Dalbir tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak akan pernah bisa berdemo lagi. Ia dan keluarganya hanya bisa berdoa dan menunggu keajaiban adiknya kembali sadar. Hingga hari yang dinanti-nanti, Sarabjit akhirnya pun pulang dan diantarkan menuju desanya setelah lebih dari 20 tahun ia tunggu-tunggu. Namun dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Kedatangan Sarabjit saat itu tentu membuat semua rakyat India berduka. Tepat pada tanggal 2 Mei tahun 2013, Sarabjit pun sampai di kampung halamannya setelah total 23 tahun dirinya hidup di balik jeruji besi dan siksaan yang seharusnya tidak dialaminya. Ya, itu semua karena ego dari kedua negara dan permusuhan di antara kedua masyarakatlah yang membuat upaya pembebasan dirinya menjadi sangat pelik hingga dirinya harus membusuk di dalam penjara.